Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial, dan untuk kali ini akan membahas cara membuat general journal pada kasus UD Abadi soal UKK Akuntansi tahun 2024 paket 1. Kita masuk transaksi yang pertama. Untuk general journal, di sini ada dokumen transaksi nomor 5. Ada nota kredit dari PT Jaya Putra. Sebelumnya perusahaan atau UD Abadi telah membeli barang, ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan sehingga dikembalikan. Jadi ini ada retur pembelian. Untuk retur pembelian ini maka akan dicatat ke dalam general journal. Maka jurnal yang dibuat yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 10. Invoice kita ambil dari soal, yaitu di sini NK 121, maka kita isikan invoice NK 121. Dengan deskripsi atau jurnal yang kita buat, yaitu account payable di debit, merchandise inventory di kredit, dan PPN income di kredit. Untuk angkanya, di sini keseluruhan dari retur pembelian yaitu jumlahnya ada sebesar Rp12.765.000. Maka ini masuk sebagai account payable-nya. Maka kita tulis di debit yaitu sebesar Rp12.765.000. Lalu banyaknya barang yang diretur untuk kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba jumlahnya sebesar Rp11.500.000. Maka ini masuk sebagai merchandise inventory, yaitu kita catat di sebelah kredit. Lalu ada PPN sebesar 11%, yaitu Rp1.265.000. Untuk PPN ini masuk sebagai PPN income, kita catat di sebelah kredit. Untuk transaksi toko Jaya Putra, kita masuk dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 6. Ini merupakan faktur penjualan. Faktur penjualan ini sebelumnya sudah dicatat di sales journal. Untuk sales journal sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Selain di sales journal juga, dari faktur penjualan ini dicatat juga ke inventory card. Inventory card juga telah dijelaskan pada video sebelumnya. Dan kita mulai masuk ke transaksi tanggal 11 Desember ini, yaitu tanggal kita isi tanggal 11 dengan invoice diambil dari soal yaitu F12.1, maka kita isikan F12.1 dengan jurnal yang dibuat yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit untuk toko pojok. Jadi ini merupakan toko pojok. Untuk toko pojok, cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di kredit. Jangan lupa kita beri nomor akun yaitu diambil dari daftar akun. Untuk angkanya kita ambil dari inventory card. Sebelumnya kita telah belajar cara membuat inventory card. Di sini transaksinya yaitu tanggal 11 Desember. Kita lihat di tanggal 11 Desember ada transaksi penjualan untuk toko pojok yaitu sebesar Rp67.500.000 untuk kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba juga sama di tanggal 11 yaitu sebesar Rp35 juta. Jadi 67.500.000 ditambah dengan Rp35 juta. Angka total inilah yang akan kita catat ke dalam general journal, yaitu jumlahnya sebesar Rp102.500.000. Kita lanjut dokumen berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 7. Ada nomor faktur F12.2 tanggal 12 Desember
Di sini ada faktur penjualan, selain dicatat di sales journal, juga dicatat di general journal. Kita isikan tanggal transaksi yaitu tanggal 12. Dengan invoice diambil dari soal di sini F12.2. Maka kita isikan untuk invoice yaitu F12.2. Dengan jurnalnya yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk toko 7, jadi di sini ada toko 7. Untuk toko 7, jangan lupa kita beri nomor akun yang sesuai, diambil dari daftar akun. Untuk angkanya, kita ambil dari inventory card atau kartu persediaan. Kita lihat di inventory card, tanggal 12, yaitu ada toko 7. Transaksinya sebesar Rp112.500.000 untuk kulkas Panasonic. Dan kulkas Toshiba yaitu sebesar Rp70 juta. Jadi, Rp112.500.000 ditambahkan dengan Rp70 juta, maka angka inilah yang akan kita masukkan sebagai di general journal, yaitu berjumlah Rp182.500.000. Kita lanjut, dokumen berikutnya yaitu ada dokumen transaksi nomor 10. Masih ada faktur penjualan dengan nomor bukti F12.3 tanggal 15 Desember. Ada penjualan, selain dicatat ke dalam sales journal, juga dicatat di general journal. Maka di dalam general journal, tanggal kita isi yaitu tanggal transaksi tanggal 15, invoice number diambil dari soal yaitu F12.3. Maka kita isikan F12.3 dengan jurnalnya yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit untuk toko raya. Yaitu di sini transaksinya untuk toko raya. Dan angkanya kita ambil dari inventory card. Yaitu di dalam inventory card untuk tanggal 15 ada toko raya, transaksi kulkas Panasonic sebesar Rp45 juta. Dan untuk toko raya di kulkas Toshiba ada Rp35 juta. Maka ini kita tambahkan 35 juta ditambahkan dengan Rp45 juta. Inilah yang masuk sebagai angka di general journal tanggal 15, yaitu Rp80 juta. Kita lanjut, transaksi berikutnya ada dokumen nomor 11, faktur penjualan F12.4 tanggal 17 Desember untuk toko Elita. Maka, dari transaksi ini, selain kita catat ke dalam sales journal, juga dicatat ke general journal, yaitu tanggal transaksi kita isi, yaitu tanggal 17. Invoice number diambil dari soal yaitu F12.4, maka kita isikan di general journal F12.4 dengan jurnalnya yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk angkanya kita ambil dari inventory card, yaitu di tanggal 17 kita lihat ada toko Elita, kulkas Panasonic sebesar Rp67.500.000. Jadi ada Rp67.500.000. Sedangkan untuk toko Elita di kulkas Toshiba ada sebesar Rp52.500.000. Sehingga Rp52.500.000 ditambahkan Rp67.500.000. Inilah yang angkanya kita masukkan ke dalam general journal, yaitu sebesar Rp120 juta. Kita lanjut, dokumen berikutnya tanggal 18 Desember untuk dokumen transaksi nomor 12 ada nota kredit dari toko Elita. Jadi sebelumnya kita telah menjual barang, ternyata oleh toko Elita dikembalikan barang tersebut. Sehingga ada retur penjualan. Untuk retur penjualan,
Maka tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 18 dengan invoice diambil dari soal yaitu NK 121. Jadi ini NK 121. NK 121 dengan jurnal yang kita buat yaitu yang pertama sales retur di debit dengan PPN outcome dan di sebelah kreditnya yaitu account receivable. Jangan lupa kita beri nomor akun yang sesuai diambil dari daftar akun. Untuk sales retur yaitu diambil dari jumlah returnya sebesar 24 juta rupiah. Maka kita isikan angkanya di sebelah debit. Sales retur 24 juta rupiah. Lalu ada tambahan PPN sebesar 11%, yaitu Rp2.640.000, maka kita catat sebagai PPN outcome. Dan total keseluruhannya yaitu Rp26.640.000, ini merupakan account receivable-nya. Maka kita catat di sebelah kredit. Selesai jurnal yang pertama, lalu kita membuat jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua yaitu jurnalnya merchandise inventory di debit dan cost of goods sold di sebelah kredit yaitu untuk toko Elita. Sedangkan angkanya kita ambil dari inventory card. Jadi di inventory card untuk kulkas Panasonic ada retur penjualan sebesar 9 juta rupiah untuk kulkas Panasonic. Untuk kulkas Toshiba ada sebesar 7 juta rupiah. Sehingga 7 juta rupiah kita tambahkan 9 juta rupiah. Inilah yang masuk ke dalam general jurnal. Yaitu angkanya sebesar 16 juta rupiah. Setelah selesai kita membuat general jurnal, jangan lupa kita total. Debit dengan kreditnya harus balance. Lalu berikutnya kita akan membuat rekapitulasi jurnal. Untuk rekapitulasi jurnal ini yaitu untuk memindahkan akun-akun yang di debit dengan akun yang di kredit sesuai dengan nomor akunnya. Jadi kita rekap keseluruhan. Yang pertama ada 1.500, maka kita ambil 1.500 yang ada di general jurnal. Kita lihat yang di sebelah debit 1.500 yaitu ada untuk merchandise inventory sebesar 16 juta rupiah. Maka kita buat di rekapitulasi jurnal 1.500 yaitu sebesar 16 juta rupiah. Lalu berikutnya ada 21.100. 21.100 di sebelah debit. Kita lihat di general jurnal 21.100 yaitu ada account payable di sebelah debit sebesar Rp12.765.000 dan di transaksi lainnya tidak ada, maka langsung kita pindahkan angkanya yaitu Rp12.765.000. Lalu berikutnya ada 21.500, kita lihat di general jurnal. Untuk 21.500 di sebelah debit, kita cari 21.500, yaitu ada di tanggal 18, di sini ada PPN outcome. Di sebelah debit untuk 21.500, maka kita pindahkan 21.500, yaitu sebesar Rp2.640.000. Maka kita isikan Rp2.640.000. Berikutnya kita masuk ke 41.200. 41.200 kita lihat di sebelah debit di general jurnal. Untuk 41.200 yaitu di sini ada transaksi tanggal 18 yaitu sebesar 24 juta rupiah di sebelah debit. Maka kita pindahkan 41.200 di debit 24 juta rupiah. Terakhir, untuk yang di sebelah debit ada 51.100, kita lihat di general jurnal. 51.100 ada di transaksi tanggal 11, kita tambahkan dengan tanggal 12, lalu ada di tanggal 15,
lalu ada di tanggal 17. Seluruhnya ini untuk nomor akun 51100 kita tambahkan, lalu totalnya masuk ke dalam rekapitulasi jurnal. Jadi kita masukkan secara keseluruhan angkanya, digabung menjadi satu, yaitu untuk nomor akun 51100. Setelah selesai di debit, kita ke kredit. Untuk di kredit ini yang pertama ada 1.300, kita lihat di dalam general journal untuk 1.300 di sebelah kredit, yaitu ada di tanggal 18 sebesar Rp26.640.000. Maka kita pindahkan ke kredit, yaitu Rp26.640.000. Berikutnya ada 1.500, kita lihat di general journal. Untuk 1.500 ada tanggal 10 di sebelah kredit, lalu ada tanggal 11, lalu berikutnya ada tanggal 12, tanggal 15, lalu tanggal 17. Seluruhnya ini kita tambahkan dan kita masukkan angkanya ke sebelah kredit, yaitu jumlah totalnya Rp496.500.000. Lalu berikutnya ada 21.600. Kita lihat 21.600 di general journal ada di sebelah kredit transaksi tanggal 10. Sepertinya di transaksi lainnya tidak ada. Maka setelah selesai kita langsung masukkan angkanya, yaitu sebesar Rp1.265.000. Terakhir kita masuk ke 51100, kita cari di general journal yang belum masuk, yaitu untuk 51100 ada di tanggal 18. Jadi di tanggal 18 sebesar Rp16 juta, maka kita masukkan angkanya Rp16 juta. Jadi semua sudah kita pindahkan ke dalam rekapitulasi jurnal berdasarkan nomor akunnya. Setelah selesai, jangan lupa kita jumlahkan. Di debit dengan kredit jumlahnya harus balance. Itulah tadi cara membuat general journal dan rekapitulasi jurnal pada kasus UD Abadi soal UKK Akuntansi tahun 2024 paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.